Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara menentukan kategori variabel di SPSS. Nah, terkadang ada teman-teman yang juga mungkin bingung atau belum tahu tentang bagaimana cara menentukan kategori variabel di SPSS. Misalkan kategori tinggi itu seperti apa, sedang, rendah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah punya dua variabel, yaitu pengetahuan dan perilaku. Di sini saya sudah menentukan kategorinya, yaitu tinggi dari nilai 11 sampai 15, ini bisa dilihat. Kemudian sedang itu 6 sampai 10, kemudian itu rendah 0 sampai 5. Kemudian untuk kategori perilaku itu baik ada di angka 1 sampai 4, cukup baik skornya 5 sampai 9, tidak baik skornya 10 sampai dengan 14. Nah, bagaimana nilai-nilai ini kemudian kita masukkan di dalam SPSS seperti gitu ya teman-teman. Jadi nilai-nilai atau skor yang ini kita konversikan atau kita transformasikan ke bentuk kategorik gitu ya teman-teman. Oke. Langsung saja kita masuk di SPSS. Nah, di sini saya sudah mempunyai data, pengetahuan, dan perilaku. Ini hasil dari kuesioner, teman-teman. Ini hasil dari kuesioner yang sudah diinput ya, teman-teman ya. Skor tertinggi untuk variabel pengetahuan itu ada di angka 15, skor 15, sedangkan yang terendah itu ada di angka 0. Kemudian untuk perilaku itu skor tertingginya ada di ini kebalik ya teman-teman. Ini 10 sampai 14, ini 5 sampai 9, ini 1 sampai 4. Gini teman-teman. Jadi yang tertinggi itu ada di 14, kemudian yang terendah ada di angka 1 atau skor 1. Nah, kemudian di sini nilainya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita menentukan kategorinya. Pertama-tama kita pilih analyze, kemudian kita pilih transform. Kemudian kita pilih yang recode into same variables atau different variable, antara dua ini. Ya teman-teman ya, antara dua ini. Kalau different variable kita milih, berarti nanti dia membuat variabel yang berbeda di sini teman-teman, di kolom yang baru. Kalau kita membuat yang recode into same variables, berarti nanti dia langsung membuatnya di sini. Angka-angka ini berubah menjadi kategorik, seperti itu teman-teman. Dari angka berubah menjadi kategorik yang sifatnya kategorik. Misalnya 12 ini masuk kategori apa? Katakanlah kategori tinggi gitu ya. Langsung 12 ini diubah tinggi gitu. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba dengan variabel yang berbeda. Oke, transform, kemudian kita pilih recode into different variable. Kemudian kita masukkan variabel pengetahuan. Nah, di sini penting kita rubah namanya. Misalkan pakai huruf besar gitu ya, pengetahuan 1 gitu. Atau pengetahuan. Oh nggak boleh nih. Berarti kita pilih pengetahuan 1 gitu ya. Kita change. Oke, ini udah berubah, tandanya di sini sudah berubah. Kemudian selanjutnya kita pilih old and new values. Kita pilih, kemudian kita masukkan nilai atau range-nya. Misalkan kita kembali ke sini, pengetahuan tinggi, atau kita mulai dari rendah. Rendah itu 0 sampai 5. Kemudian kita kembali rendah 0 sampai 5. Range-nya di sini 0, 5. Kemudian untuk nilainya atau value-nya itu kita masukkan atau kodenya 1. Ya, 1 ini menandakan bahwa ini adalah kategori untuk rendah gitu ya. Sehingga memudahkan nanti kita untuk merubah namanya gitu. Jadi poin 1 ini untuk kategori 0 sampai 5 atau kategori rendah gitu ya. Kita add. Nah, kemudian selanjutnya 6 sampai 10. 6 sampai 10 itu nilainya 2. 2 ini menandakan kategori sedang.
Kemudian 11 sampai 15. Benar ya? Kita lihat. Oh ya. Oke, ini kategorinya 3 atau kategori tinggi, add. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah tereksekusi, execute. Kemudian kita masuk kembali ke sini, SPSS-nya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Ini angka-angka ini yang 1, 2, 3 ini tadi sesuai kategori. Ya. Ini sesuai yang kategori tadi, yang di new values. Kemudian masuk lagi selanjutnya kita pilih yang perilaku. Different variable, kita ini close, kita masuk perilaku. Kita tulis perilaku 1 gitu ya, change. Sama langkahnya, ini kita remove semua. Remove aja ya supaya lebih mudah. Ini kita masuk dari kategori tidak baik, itu 1 sampai 4. 1, 4 itu kategorinya 1, add nilainya 1, kemudian 5 sampai 9 itu 2, kemudian 10 sampai 14 itu 3. Oke, kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini sudah terexecute, kemudian ini kita close saja. Nah, ini sudah ya teman-teman ya. Ini kita desimalnya jadikan 0 saja. Nah, ini tadi nilainya berapa tadi ya? 3 ya. Ini 2, ini 1. Nah, begitupun ini ya teman-teman ya. Langsung saja misalkan pengetahuan nih, kita masuk di kategori pengetahuan. Nah, yang angka 3 itu kita rubah dengan mana tadi? Tinggi gitu ya. Berarti yang 3 ini kita rubah tinggi. Sorry, ini pengetahuan. Kita masuk di sini. Values. 1 itu kategori rendah. Add. 2 itu kategori sedang. 3 itu tinggi. Kita klik add, kemudian OK. Kemudian kita lihat. Nah, di sini sudah berubah teman-teman. Kemudian kita masuk lagi di sini perilaku. 1 itu rendah. 2 itu sedang. 3 itu tinggi. Sorry. Ini 1 tadi tidak baik kategori untuk perilaku. Kita change. 2 itu cukup. Kemudian 3 itu baik. Kita add, kita OK. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman. Sesuai. Jadi nilai 12 ini masuk kategori tinggi untuk pengetahuan, nilai 14 untuk kategori perilaku itu masuk kategori perilaku baik gitu ya teman-teman ya. Itu pun di sini kita lihat angka 4. Angka 4 untuk kategori perilaku itu tidak baik. Kita lihat di sini 4. Berarti tidak baik ya. Benar ya teman-teman ya. 4 tidak baik. Kalau untuk 8 itu masuk di sedang untuk kategori pengetahuan. Kita lihat untuk angka 8 di sini ya, sedang. Berarti benar ya teman-teman ya. Ini sudah sesuai. Nah, seperti itu kurang lebihnya cara kita menentukan atau mentransformasikan angka-angka ini menjadi kategorik seperti ini. Oke, teman-teman. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman.